Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NPM C1C024134. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kertas Kerja Perhitungan PPh Badan tahun 2020 dari PT LCPO Cipta Alkes. Pada tahun 2020, PT LCPO Cipta Alkes mencatat peredaran usaha sebesar 12.345 juta. Nah, dari nilai tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya pokok penjualan sebesar 10.980 juta, sehingga menghasilkan laba bruto sebesar 1.358 juta. Selanjutnya, perusahaan membukukan berbagai operasional. Setelah koreksi fiskal positif dan negatif, penghasilan neto dalam negeri dan luar negeri yang dijadikan sebagai dasar perhitungan adalah sebesar 1.021 juta. Penyesuaian fiskal positif dilakukan ketika biaya yang dicatat secara komersial tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto menurut UU PPh. Yang pertama itu adalah biaya PPh pasal 21 sebesar 11 juta berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf H UU PPh, karena pajak penghasilan yang dibayar sendiri tidak boleh menjadi biaya. Yang kedua adalah biaya perawatan kendaraan dan gudang, masing-masing sebesar 6.500.000 dan 5.500.000 sesuai dengan pasal 9 ayat 6 PP 29/2020 karena manfaat lebih dari 1 tahun sehingga harus dikapitalisasi atau disusutkan dan bukan dibebankan secara langsung. Yang selanjutnya itulah biaya promosi sebesar 12 juta berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf A angka 7, yaitu promosi angka harus memiliki bukti memadai dan berhubungan dengan usaha. Selanjutnya adalah bunga pinjaman sebesar 14.600.000. Ini mengacu pada SE-46-1995 karena tidak memenuhi ketentuan perlakuan bunga yang sah dengan sebagai biaya. Yang selanjutnya itu adalah sewa gudang sebesar 17.500.000 berdasarkan pasal 9 ayat 2 karena sewa dibayar di muka dan manfaatnya melampaui 1 periode. Yang selanjutnya adalah penghapusan piutang sebesar 15 juta berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf H karena tidak didukung dari daftar piutang tidak tertagih atau bukti penagih yang sah. Yang selanjutnya adalah biaya jamuan tamu sebesar 25 juta berdasarkan SE-27/2002 karena tidak dilengkapi daftar yang nominatif. Yang selanjutnya adalah biaya pulsa ponsel sebesar 6 juta sesuai dengan KEP 220/2002 karena pemakaian tidak dibedakan antara jabatan atau perusahaan dan pribadi. Yang selanjutnya adalah penyusuan aktiva tetap sebesar 800.000 berdasarkan pasal 9 ayat 6 PP 29/2020. Ini terkait perbedaan depresiasi fiskal dan komersial. Yang selanjutnya adalah biaya rekreasi sebesar 14 juta berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf E karena pengeluaran hiburan tidak dapat dibebankan. Nah, total penyesuaian positif yang ditambahkan kembali ke laba adalah 127.900.000. Yang kedua adalah penyesuaian fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif diterapkan pada penghasilan yang diakui secara komersial tetapi tidak menjadi objek PPh badan atau sudah dikenakan PPh final sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan fiskal. Yang pertama itu adalah dividen dari PT Alpa Alkes sebesar 170 juta dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 pasal 111
Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 2020. Yang selanjutnya adalah sewa kendaraan dari BNPD sebesar 16 juta berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 PP 29/2020. Karena penghasilan sewa tersebut merupakan objek pajak final. Terus sewa gedung dari BNPD sebesar 90 juta dengan dasar yang sama, yaitu pasal 9 ayat 1 dan 2 PP 29/2020. Karena dikarenakan penghasilan sewa telah dikenakan PPh final. Yang selanjutnya adalah dividen dari XYZ Incorporation New York sebesar 30 juta berdasarkan pasal 4 ayat 3 sampai pasal 111 UU 11/2020, yaitu dividen luar negeri tidak dikenakan pajak apabila diinvestasikan kembali di dalam negeri atau memenuhi persyaratan reinvestasi. Yang selanjutnya adalah laba penjualan tanah sebesar 25 juta berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf D karena pengalihan tanah atau bangunan dikenakan PPh final. Yang selanjutnya adalah pendapatan jasa giro dari BNI sebesar 800.000 sesuai pasal 4 ayat 2 huruf A, yaitu bunga atau jasa giro merupakan objek PPh final. Yang selanjutnya adalah bunga deposito dari BNI sebesar 4.800.000. Ini mengacu pada pasal 4 ayat 2 huruf D, di mana bunga deposito dikenakan PPh final. Terus tambahan pengurangan sebesar 15.450.000. Ini berdasarkan pasal 3 ayat 1 PP 29/2020. Ini merupakan penyelesaian dari fiskal atas aktiva. Dan total penyelesaian negatif yang dikurangkan dari laba adalah sebesar 352.050.000. Nah, setelah seluruh penyelesaian fiskal positif dan negatif dilakukan, penghasilan neto fiskal perusahaan akan dijumlahkan dari penghasilan neto komersial sebesar 1.021.000.000 rupiah ditambah penyelesaian positif sebesar 127.900.000 dikurang penyelesaian negatif sebesar 352.050.000, dan hasilnya itu adalah di penghasilan neto fiskalnya adalah sebesar 796.850.000. Baiklah, kesimpulan akhir yang dapat saya sampaikan adalah PT Elsevier Cipta Alkes pada tahun 2020 menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 796.850.000 setelah dilakukan koreksi fiskal ketentuan perpajakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.